Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga nih ya, tapi di modul Bapak buat pertemuan dua. Nah, pertemuan pertama kita jelas apa? Baca RPS dan fotokopi. Aduh. Oke, hari ini kita bicara tentang ragam bahasa. Ya, ragam bahasa. Jadi sub materi kita itu nanti kita melihat eh, penting atau tidaknya bahasa Indonesia, lalu bagaimana atau apa peran bahasa Indonesia dalam aktivitas kita sehari-hari. Oke ya, dipandang dari jumlah penutur. Nah, pertama kita coba. Ya, silakan tolong dibaca Zahra lah dulu. Hmm, Dipandang dari jumlah penutur. Satu, dipandang dari jumlah penutur. Hmm, Ada dua bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kuda kedua, kuda, hmm, Oke. kedua bagi sebagian besar warga Hmm, bangsa Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak sekolah setelah mereka sampai pada usia sekolah. Oke, cukup. Oke, dipandang dari jumlah penutur. Jadi sebenarnya bahasa ibu itu bukanlah bahasa Indonesia. Bahasa ibu itu biasanya adalah bahasa Daerah. daerah. Ya, tapi bagaimana kita melihat bahasa Indonesia di dalam kategori jumlah penutur dengan beranjak usia dari anak-anak menjadi remaja dan seterusnya, maka jadilah bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang formal dalam aktivitas sehari-hari kenegaraan ya atau administratif. Oke. Jadi kita bisa sebutkan adalah dari pandangan penutur sendiri bahasa Indonesia ini diletakkan dalam format untuk meletakkan urusan-urusan resmi kita. Ya, toh kalau di keluarganya dia pakai bahasa daerah, tentu kalau dia melaksanakan urusan resmi yang berkaitan dengan adanya sistem kenegaraan, contohnya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka bahasa Indonesia lah yang mereka gunakan sebagai bahasa pengantarnya, baik itu dalam lisan maupun tulisan. Oke, apakah mengkerdilkan bahasa ibu atau bahasa daerah? Tidak. Tidak ada pelarangan menggunakan bahasa ibu. Tapi dalam pertemuan resmi, supaya terjadinya integritas, satu kesatuan di antara berbagai macam suku latar belakang yang hadir dalam aktivitas sistem kenegaraan tersebut, maka dipandang perlulah bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kegiatan tersebut. Nah, itu ya, dipandang dalam dari jumlah penutur. Maka otomatis. Tapi Pak, apakah bisa digunakan bahasa daerah dalam bahasa pertemuan-pertemuan resmi? Bisa juga, bisa juga. Banyak loh pertemuan-pertemuan bersifat resmi tapi bahasa daerah. Contohnya pengangkatan-pengangkatan ketua-ketua adat. Kan itu ada undang-undangnya tuh. Contoh LAM, Lembaga Adat Melayu. Kan ada undang-undangnya tuh, ada perdanya yang menaungi lembaga adat Melayu tersebut. Itu aktivitas resmi kenegaraan. Ya, contohnya penganugerahan gelar datuk, ya kan? Nah, di situ digunakan bahasa apa? Bahasa daerahnya. Kenapa bisa digunakan? Karena di situ bersifat homogen orangnya, yaitu Melah Melayu. Apakah mengundang orang lain juga? Ya mengundang, tapi orang lain itu tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Dia cuma menyaksikan
melaksanakan penobatan tersebut, ya. Tapi seyogianya ada juga pertemuan-pertemuan kedaerahan itu dicampur, ya. Apabila sebelum prosesi adatnya pada saat pembukaan itu semuanya bahasa resmi. Karena akan mengundang berbagai macam kalangan. Tapi saat mulai pemrosesan adat, nah, maka baru bahasa daerah biasa. Jadi nggak usah terlalu didramatisir ya antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Oke, ya itu kalau kita lihat kesehari-hariannya. Dipandang dari penyebarannya. Oke, ya. Nah, kalau dipandang dari penyebarannya, bahasa Indonesia itu penyebarannya sangat luas daripada bahasa daerah. Kenapa? Karena digunakan sebagai bahasa formal dalam aktivitas kenegaraan, baik itu sekolah maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Ya, siapapun yang mengurus perizinan dan lain sebagainya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun nanti dia mengantarkan surat-suratnya pakai bahasa daerahnya. Ya kan, kan ada seperti itu kan? Nah, tapi subjek dia sebagai yang mengurus di lisan boleh bahasa daerah, tapi saat dia menggunakan tertulis maka dia menggunakan bahasa Indonesia. Ya, itu tentatif lah pelaksanaannya di lapangan. Oke, tiga, dipandang diri dipakai sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Hmm. Bahasa Indonesia itu penting kalau kita bicara tataran keilmuan. Kenapa? Karena dia bahasa pengantar pendidikan kita. Ya, bahasa pengantar pendidikan kita. Apapun yang kita hasilkan dari dunia pendidikan, maka bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Apa itu pendidikan? Baik itu ilmu pengetahuan, budaya maupun kesusastraan. Apa itu contohnya? Ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu pasti. Ya, itu pakai bahasa Indonesia semua tuh. Apalagi ilmu kebudayaan, menceritakan kebudayaan dalam dalam aktivitas pendidikan memakai bahasa Indonesia. Kesusastraan seperti puisi, ya kan, pantun. Walaupun ada pantun menggunakan bahasa daerah, tapi dalam ilmu pengetahuan dunia pendidikan, maka yang lebih sering digunakan adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Ini bisa dibaca ya kan? Oke, kita lanjut. Ragam lisan dan ragam tulis. Oke, ya. Ragam lisan dan ragam tulis. Tadi kan jumlah peluasannya, penggunanya. Jadi secara otomatis pengguna bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada pengguna bahasa daerah. Kenapa lebih banyak? Ya karena apa? Dia bahasa pemersatu. Walaupun secara intensitasnya belum tentu digunakan 24 non-stop. Tapi siapapun orang Indonesia, potensi dia menggunakan bahasa Indonesia itu sangat besar terjadi. Ya, kayak ragam lisan, ragam tulis. Apa itu artinya? Ragam lisan dari bicara, ragam tulis dari menulis. Oke. Jadi di sini kita sebutkan ya, dalam aktivitas lisan, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sangat mudah ya, karena tidak ada hierarki strata sosialnya. Kenapa kemarin Bapak jelaskan kenapa bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa integritas, bahasa pemersatu karena bahasanya itu bersifat egaliter. Apa? Tidak ada kasta. Makanya baik itu kaum prolateral maupun kaum borjuis maupun feodal bisa menggunakan bahasa Indonesia. Makanya cikal bakal bahasa Indonesia adalah bakal bahasa Melayu kemarin itu dijadikan sebagai bahasa perdagangan dan bahasa diplomatik.
antik pada waktu sebelum kemerdekaan. Oke, oke ya. Lalu bagaimana ragam dalam lisan? Oke, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ya, dalam lisan. Ya, itu fungsi bahasa. Ya, S, P, O, dan K itu tidak selalu digunakan. Kenapa? Karena dia bisa dilihat dari mimik dan gestur tubuh. Ya, gestur tubuh. Kenapa? Karena kita bisa melihat ekspresi yang mana ekspresi itu bisa mengindikasikan kita bagaimana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Oke, kita contohkan dalam ragam lisan ya. Jadi dalam ragam lisan bahasa Indonesia itu SPOK itu jarang pakai karena kita akan lebih menggunakan sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Oke, di contohnya. Contoh orang berbelanja di pasar. Bu, berapa cabenya? 15 kata dia. Pertanyaan kita, ya, apa yang ditanyakan oleh ya yang mau belanja? Jumlah cabenya atau harganya? Kok tahu si penjual bahwa dia menanyakan harga? Eh? Kan itu kan pasar. Kok tahu? Kenapa dia tahu? Bu, berapa cabenya? Kalau kita lebih berpikir, ini kan multifungsi, multi tafsir sebenarnya. Bisa ditanyanya, Bu, berapa cabenya? Entahkah jumlah cabenya, ya kan? Tapi kita langsung terpikirkan harga. Dan harganya pun dibilangnya 15. 15 apa? Tapi komunikasi itu terjalin. Dan semuanya saling mengerti. Dalam ragam lisan. Berarti ini yang kita sebut tadi berfungsinya gramatikal dalam bahasa ragam lisan. Mimik. Mimik wajah itu berfungsi kuat. Apalagi pandangan dan lain sebagainya. Sehingga unsur kalimat itu jarang terpenuhi dalam ragam lisan. Apa itu? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Kalau ragam tulis, hmm, maka bisa kita lihat ya dalam contohnya tulisan-tulisan. Biasanya juga dalam ragam tulis ada yang terpenuhi unsur pembentuk kalimat, ada yang tidak. Biasanya kita lihat tuh di media-media. Kalau kita baca buku dan lain sebagainya, itu biasanya terbentuk itu unsurnya. Tapi ada yang lengkap, ada yang tidak. Minimal predikat objeknya itu terbuat. Ya, sesederhana sederhana kalimat dia ada predikat dan ada objek. Apa contoh kalimat yang ada cuma ada predikat dan objek? Ya, apa contohnya? Hmm, Mesin itu berjalan. Nah, yaitu mobil. Tahu berjalannya mesin itu ya seperti mobil. Nah, berjalannya mesin. Predikatnya berjalan. Apa yang berjalan? Objeknya mesin. Keterangannya siapa? Mobil. Udah subjeknya? Nggak ada. Nah, tapi kalau kita mau tambah subjek, supir itu menjalankan mesin mobil, yaitu menjalankan mesin yaitu mobil. Nah, nih subjeknya yaitu su supir. Nah, dalam ragam tulis biasanya
dia lebih terstruktur minimal di predikat dan eh, objeknya itu nampak, nam, nampak. Contohnya, lihatlah semua tulisan-tulisan secara resmi itu, ya pasti dia memberikan keterangan-keterangan lengkap dalam kalimat, ya. Baca koran. Pemerintah Kota Pekanbaru, berarti kan subjeknya Pekanbaru, melaksanakan berbuka bersama, ya apa predikatnya, kegiatan berbuka bersama, ya. Kegiatan berbuka bersama. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah bersama anak yatim. Objeknya anak ya yatim. Di, di mana dibuatnya? Misalnya di ruang pertemuan kantor wali kota. Itu. Itu jelaskan lagi. Wali kota, misalnya kan, hadir dan memberikan kata sambutan untuk menyemangatkan misalnya anak yatim, ya kan? Apa tuh? Wali kota berarti hadir dan memberikan kata sambutan. Itu predikat. Untuk siapa? Untuk anak ya yatim. Minimal SPO-nya terpenuhi. Bisa ditambah lagi, biasanya ada keterangan tuh dengan dihadiri oleh pejabat-pejabat ekselon dan lain sebagainya. Lengkap, jelas. Tapi kalau kita bicara sehari-hari, beda dengan ragam tulisan, ya. Ah, datang wali kota, ya. Pasti gitu kita bilang kan. Dat- acara, acara buka bersama, datang wali kota nggak? Kayak gitu kan. Ada seperti kita bertanya, nanti orang menjawab. Jadi struktur kalimatnya bisa tidak lengkap karena di situ ada kalimat bertanya dan yang menjawab karena terjadilah dia dialog. Sedangkan SPOK tersebut tidak ada kata dialog. Contohnya dalam tulisan-tulisan tersebut tidak ada kata dialog, maka dia harus memberikan keterangan yang sedetail-detailnya sehingga orang mudah mengerti kalimatnya. Sama tadi kayak orang belanja di pasar. Bu, berapa cabenya? Saya bertanya, langsung 15. Itu ragam lisan. Tapi dalam ragam tulisan, pasti kita akan menjelaskan secara detail. Ya, ya. Pedagang, pedagang subjek ya. Pedagang cabe subjeknya ya. Pedagang cabe di pasar Kodim ya. Pasar Kodim. Jadi pedagang cabe di pasar Kodim, tiketnya ber, eh, memberikan harga memberikan harga, predikatnya tuh memberikan harga atau menawarkan harga, ya. Nah, mana objeknya? Objeknya telah terpenuhi tadi di pedagang cabe. Nggak salah kita buat. Bisa kita buat, nggak masalah. Pedagang cabe di pasar Kodim memberikan harga cabe, objeknya cabe kan? Nah, ada pedagang cabe jualan tomat, mungkin ada, iya kan? Nah, itu kan kita buat objeknya sebesar 15.000 per kilo. Keterangannya tuh 15.000 per Dulu. kilo. Apa fungsinya? Karena tidak ada dialog di sana. Yang ada cuma kita menjelaskan supaya orang yang membaca bisa memahami kondisi yang ada di sana. Sedangkan rekam lisan, kita yang langsung merasakan kondisi tersebut. Jadi, dari mimik, gimik, dan tekstur itu sudah terpenuhilah unsur-unsur tadi. Unsur-unsur, subjek, predikat, objek, atau keterangan yang kurang dalam dialog tah. Ready. Nah, itu. Tapi dalam ragam tulisan, kita bisa membuatnya secara selengkap-lengkapnya atau bisa kita kurangi salah satu unsur dengan catatan orang bisa mengerti tulisan kita, ya. Tulisan kita, ya.
Sehingga bisa memaknai apa yang kita tulis. Kenapa? Karena si pembaca tidak berada dalam kondisi tersebut secara langsung. Maka dia tidak bisa ngerti tuh 15-15-nya apa nih. Pak, tadi bisa saya ngerti, Pak. Ya, karena ngerti, karena dijelaskan di awal dulu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ya, oke. Ragam baku itu biasanya bahasa-bahasa yang kata-katanya terdaftar dalam KBBI. Apa itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa ragam yang tidak baku ada kata-katanya yang tidak terdaftar di KBBI. Ya, apa itu contohnya? Banyak lah ya. Salah satunya dalam berbicara kita memasukkan bahasa daerah, terselip bahasa daerah kita. Jadilah dia bahasa ragam tidak baku. Tapi kalau semuanya KBBI baku itu ujung-ujungnya. Oke. Biasanya sih yang menggunakan bahasa-bahasa seperti ini adalah bergerak dalam bidang keilmuan, ya, dalam keilmuan. Bahasa ya, seperti guru, ya, muridnya pasti bertanya pakai bahasa baku. Apakah ada yang pakai bahasa daerah? Mungkin ada, mungkin ada ya. Tapi tidak terlalu banyak tempatnya. Oke, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Paham ya? Apabila kita menggunakan kata-kata yang terdaftar di KBBI, berarti kita menggunakan ragam baku, ya, baik itu dalam tulisan maupun lisan. Bapak nih, Bapak ngomong nih, Bapak ngomong. Bapak ngomong nih, Bapak ngomong nih. Ini ragam apa Bapak jelaskan nih? Kenapa tidak baku? Ada ninya. Bapak ngomong nih. Jadi harusnya Bapak menjelaskan. Itu bisa terjadi. Karena apa? Karena dalam pendidikan itu biasanya selain dituntut dengan bahasa baku, biasanya juga menggunakan bahasa sederhana supaya bisa dimengerti secara baik. Ya, ada tuh profesor dari Cina namanya Profesor Jiang Xing, apa namanya itu? Dia menjelaskan bahwa pendidik yang baik itu adalah pendidik yang bisa menjelaskan kalimat dari yang diajarkannya secara sederhana dan diketahui oleh seluruh audiensnya atau yang mendengarkannya. Oke, tapi kan ada ini fenomena semakin tinggi bahasa itu semakin menampakkan ya kecerdasan dari seorang guru atau dosennya. Dibantah oleh dia. Nggak usah. Kita kan tujuan kita akan menjelaskan bahan. Ya, jelaskan bahan, ya jelaskan secara sederhana mungkin dan dapat dimengerti. Tapi kapan kita menggunakan bahasa-bahasa tinggi tersebut? Ya, berjalannya waktu nanti kawan-kawan akan memulai menambah-nambah kosakata untuk menjadi bahasa-bahasa yang lebih agak-agak keren-keren itulah ya. Oke, jadi dalam ragam baku dan tulis, baik lisan, biasanya pasti ada sedikit-sedikit terjadinya ya non-bakuan karena disebabkan oleh usaha untuk memudahkan dipahami oleh audiensnya. Tapi biasanya sih kita harus bisa secara baik menjelaskan, maka ragam baku lisan itu menjadi sangat efektif. Ya, tapi kalau kita tidak berbaik, Mbak, tidak bisa baik secara menjelaskan bagi baku lisan, maka kita coba dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens kita. Artinya kawan-kawan, berbahasa itu dilaksanakan secara dinamis saja.
Dan tujuan bahasa itu adalah supaya mengerti maksud yang kita utarakan. Atau kita sampaikan. Ya. Bagaimana dengan secara tulis? Secara tulis, maka sebaiknya kita menggunakan bahasa ragam baku yang benar. Apa fungsinya? Supaya integritas dari tulisan kita itu bisa terbentuk dan orang-orang yang berbeda suku dan budaya dengan kita itu tidak terhambat dari hasil yang kita tuliskan pakai ragam baku tulisan. Tapi kalau ragam baku tulisan itu pasti sedikit-sedikit akan berubah melenceng menjadi ragam non baku. Oke ya. Oke, apa lagi? Oke, ada habis nih. Jadi, oke, lanjut kita. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah masalah bahasa baku dan non baku dibicarakan, perlu pula bahasa yang baik dan benar dibicarakan. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yaitu ya suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk ini mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti contoh di bawah ini. Kuda makan rumput. Kalimat ini memenuhi kaidah sebuah kalimat struktur yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, jadi kalimat yang baik yang benar itu adalah minimal dia terpenuhinya SPK-nya. Tadi kan Bapak bilang, kalimat itu bisa terbentuk oleh predikat dan objek, tapi bisa multitafsir. Nah, sedangkan kalau kita pakai subjeknya tidak terjadi multitafsir. Contohnya, makan rumput, kalimat enggak? Kalimat. Tapi kita tidak tahu makan rumput itu maknanya apa. Nah, yang tahu kita tahu kan ini rumput dimakan. Nah, maka kita harus bisa menjelaskan subjeknya dulu baik supaya secara integral ya secara turunan orang tahu bahwa rumput itu memang dimakan oleh Kuda. kuda. Tapi kalau makan rumput, kalau kita secara lisan bisa kita tunjuk makan rumput kuda. Tapi kalau kita buat secara tulisan, maka dia harus lengkap. Nah, ya, tapi coba kita balikkan. Ya, kita balikkan. Kita balikkan O-nya di depan, P-nya di tengah, S-nya di belakang. Objek dulu, predikat, baru subjek. Nah, tidak akan jadi bahasa yang baik dia. Contohnya, rumput makan Kuda. kuda. Kan kuda makan rumput itu kalimat yang baik, SPK, dan sesuai dengan nalar kita. Tapi rumput makan kuda, ini kalimat yang baik juga nih. Ini kalimat yang baik juga. Rumput makan Kuda. kuda. Ya, rumput makan kuda. Siapa Kan. subjeknya? Rumput. Dari kalimat ini. Apa predikatnya? Makan. Makan. Apa objeknya tapi ini secara nalar logika kita nggak masuk. Kita sebut dengan imajinasi. Ya, ini kan tadi kalau kalimat yang benar adalah kuda makan rumput. Coba kita balikkan tadi. Jadi kan dia OPS. OPS kalau kita letakkan rumput itu di kalimat awal kan rumput itu kan objek. Kita letakkan di subjek. Bisa, boleh juga. Predikatnya tetap makan. Posisinya P-nya tetap tengah. Sedangkan kuda di kalimat pertama kita letakkan subjek, sekarang jadi objek. Tetap terpenuhi unsur kalimat ya yang baik rumput makan kuda, tapi imajinasi.
Kapan ini bisa terbukti baik kalau benar ada fenomena rumput makan kuda. Nah, ya, rumput makan ku kuda. Ini tetap ada, tapi secara logika, secara bahasanya ini imajinasi yang bagaimanapun susah kita nalarnya. Itu nggak bahasa nggak baik tuh. Artinya kalau orang susah memahaminya, walaupun terpenuhnya unsur kalimatnya, subjek, predikat, dan objeknya, berarti dia tidak kalimat yang baik. Ya, ini contohnya tadi. Nah, jadi apa? Bagaimana? Ya, kalimat yang baik itu adalah terpenuhinya subjek, predikat, objek, dan juga masuk akal atau bersifat logik, logika. Nah, ya, itu baru bahasa yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Boleh nih Pak, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi konsekuensinya orang nanti menganggap kita itu berimajinasi ya. Kalau keimajinasi oke lah. Tapi kalau orang menganggap kita tuh ada sedikit sedeng-sedengnya, membuat kalimat rumput makan kuda, nah, baru itu aneh. Makanya bahasa yang baik dan benar itu adalah bahasa yang mudah dimengerti dan bisa dipahami secara mudah atau masuk akal. Oke, jadi inilah yang kita sebut tadi penggunaan bahasa Indonesia. Baik dari ragam lisan, ragam tulisan, baik itu ragam baku dan tidak baku, semuanya itu pasti terkandung unsur-unsur yang bersifat untuk memudahkan kita mengerti dari apa yang kita utarakan. Jelas cuma ditulis sama kawan. Nah, yang kawan-kawan tuh di depan ini, yang ada tulisan itu semuanya adalah ragam baku tulis. Ya, kawan-kawan baca pasti kawan-kawan mengerti. Kenapa kawan-kawan mengerti? Karena telah diajarkan bahasa Indonesia sebelumnya. Nah, sehingga penggunanya banyak walaupun tidak 24 jam. Oke. Jadi pada akhirnya kita harus bisa mengefektifkan bahasa Indonesia tersebut supaya maksud dan uh, hal yang kita utarakan itu benar-benar tersampaikan dengan baik dan tidak menjadi multi tafsir. Itulah kenapa dalam pelaksanaannya dan jumlah orang yang memakai bahasa Indonesia itu lebih banyak daripada daerah, karena ini adalah bahasa yang bersifat universal, khususnya di Indonesia, untuk memudahkan memahami maksud dan tujuan dari pihak-pihak yang sedang atau yang lagi berkomunikasi. Apa contohnya, Pak? Komunikasi itu bisa lisan, bisa non lisan. Lisan nih ngomong langsung, maka non lisan apa? Tulisan. Ini kita berkomunikasi kepada orang lain ya melalui hasil pemikiran kita, dan komunikasi itu sebaik-baiknya haruslah bisa dipahami. Kalau tadi bahasa yang sebaik adalah ada SPK minimal ya, SPK. Tapi kalau tidak ada SPK pun dia menjadi kalimat tapi multi tafsir. Contoh tadi ya, Bu, berapa cabenya? Berapa cabenya? Oke, berapa cabenya? Itu nggak ada predikatnya tuh. Berapa cabenya? Bu, berapa cabenya? Dia langsung ke mana? Hah? Bu, berapa cabenya? Nah, dia nanya cabenya langsung. Jadi kalimatnya cuma ada predikat dan objek. Berapa cabenya? Hmm. Oke, dijawab 15. Nggak ada lagi tuh subjek, predikat, objek. 15 kita nggak paham tuh apakah dia subjek, predikat, objek atau keterangan. Tapi karena dia merasakan langsung suasana tersebut, maka dia saling memahami. Karena sudah terkumpul informasi awal di kepala.
Tapi kalau dalam tulisan, semuanya itu haruslah kita runut secara jelas. Sehingga apa yang kita maksud bisa tersampaikan dengan baik oleh semua pihak yang ingin mendengarkan atau ingin membaca tulisan kita. Ya, tulisan kita. Intinya, nanti saat-saat yang kau menulis karya ilmiah, pastikan kebakuan itu terjamin. Ya, terjamin. Ya, jangan sampai banyak kata-kata non baku. Sehingga nanti bisa tafsir. Oke, sampai di sini dulu. Karena hari Ramadan kita belum siap nih. Udah setengah 12. Ada pertanyaan? Ada? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, baca-baca ya. Modul ini, pertemuan dua ini. Nah, nanti mungkin kita akan tugas itu setelah UTS. Kita akan nulis tuh. Nulis proposal penelitian. Nanti akan kita presentasikan di sini. Akan kita amati bahasa-bahasanya. Mana yang efektif dan non efektif. Ya, sekarang kita fokus dulu ke teori-teorinya. Oke. Jadi pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang bersifat egaliter, ya kan? Sebagai yang tidak ada kasta-kastanya maka bisa digunakan siapa saja. Yang kedua, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang bisa dan luas cakupan penggunanya. Ketiga, bahasa Indonesia itu yang baik dan benar itu adalah harus bisa dimudah dimengerti, minimal ada subjek, predikat, objek. Yang terakhir, dia harus bisa masuk akal. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan? Ada Uswah? It? Ada Zara? Lima? Ripa? Ada Ripa? Lebih baik kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.